Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan bedah jurnal dari mata kuliah Keamanan Komputer SI 200D. Yang pertama-tama, perkenalkan anggota dari kelompok 7 ini. Yang pertama ada Andi Fadila Majid dengan NIM 1922 424 860, dan saya sendiri Hendro Pratikto 1922 42 4659. Di sini kami akan menjelaskan paper dengan judul Sistem Keamanan Jaringan Komputer dan Data dengan menggunakan metode port knocking yang ditulis oleh Putu Rizka, Putu Sugiartawan, dan Iksan Wiratama. Latar belakang: banyak serangan yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap server. Serangan tersebut sering dilakukan karena port-port dalam keadaan terbuka, sehingga nanti akan membuat orang-orang yang tidak mempunyai akses maupun tidak berkepentingan dapat dengan mudah mengendalikan port yang telah dimasuki. Maka untuk melakukan keamanan pada jaringan komputer dalam mengatasi serangan pada port, salah satunya adalah dengan menggunakan metode port knocking. Tujuan metode penelitian: penulis menggunakan metode port knocking untuk melakukan keamanan pada jaringan komputer dalam mengatasi serangan pada port dan memaksakan kebutuhan untuk mengembangkan teknik komunikasi baru dan tersembunyi untuk melindungi data sensitif yang ditransfer melalui internet. Port. Analisis port. Dalam satu waktu, sebuah device bisa saja menjalankan beberapa proses sekaligus. Masing-masing proses mungkin bisa menggunakan protokol dari transport layer, misalnya TCP atau UDP. Untuk bisa membedakan satu proses dan proses lainnya di jaringan, digunakan port number. Port number memiliki ukuran 16 bit sehingga penomoran yang memungkinkan yaitu mulai dari 0 sampai dengan 65535. Penggunaan nomor pada port diatur oleh Internet Assigned Number Authority. Berikut pengaturan yang dilakukan oleh INA. Yang pertama ada Well-Known Port 0 sampai dengan 1023, Register Port 1024 sampai dengan 49151. Yang ketiga ada Dynamic atau Private Port 49152 sampai dengan 65535. Port knocking. Port komunikasi ini biasanya merupakan port yang ada dalam protokol TCP yang merupakan anggota dari transport layer pada standar PCI. Biasanya pertukaran informasi itu mudah dan nyaman di komputer Anda bertambah dengan terbukanya port komunikasi ini. Namun, kenyamanan ini sering disalahgunakan oleh sebagian orang. Port komunikasi ini sering dijadikan sebagai celah untuk memasuki secara ilegal. Port yang terbuka digunakan sebagai jalan menuju ke dalam jaringan internal atau ke server di dalamnya, kemudian mengacaukannya. Sangat mungkin penyusup masuk ke dalam komputer Anda. Komputer di sebelah Anda mungkin yang menyusup, bahkan ke seluruh komputer di jaringan Anda jika dibiarkan terbuka sebebas-bebasnya. Selanjutnya, keamanan jaringan komputer. Perlu diingat bahwa tidak ada jaringan yang anti sadap atau tidak ada jaringan komputer yang benar-benar aman. Sifat dari jaringan adalah melakukan komunikasi. Setiap komunikasi dapat jatuh ke tangan orang lain dan disalahgunakan. Sistem keamanan membantu mengamankan jaringan tanpa menghalangi penggunaannya dan menempatkan antisipasi ketika jaringan berhasil ditembus. Ada dua elemen utama membentuk keamanan jaringan. Tembok pengamanan, baik secara fisik maupun maya, yang ditaruh di antara piranti dan layanan jaringan yang digunakan dan orang-orang yang akan berbuat jahat. Dua, rencana pengamanan, yang akan diimplementasikan bersama dengan user lainnya untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar.
Use case diagram sistem port knocking. Use case diagram digunakan untuk memodelkan proses berdasarkan perspektif pengguna sistem. Pada gambar di samping menunjukkan gambaran use case diagram yang menggambarkan proses yang terjadi di dalam sistem port knocking. Yang pertama dimulai dari awal, yaitu input IP server, setelah itu input port urutan port, apakah IP lalu setelah itu apakah IP-nya sudah benar? Jika jika tidak, balik ke input IP server dan sampai memasukkan IP server yang benar. Jika iya, apakah portnya sudah benar? Jika tidak, balik lagi untuk memasukkan urutan port dan jika iya, lanjut ke knock server. Metode pengamanan yang digunakan adalah port knocking. Cara kerja port knocking adalah menutup semua port yang ada dan hanya user tertentu saja yang dapat mengakses sebuah port yang telah ditentukan, yaitu dengan cara mengetuk atau knock terlebih dahulu. Hasil akhirnya ada dua program untuk server dan klien. Pertama pada program di server itu ada combo box dengan label listen to interface itu di sini, dan di bawahnya ada port sequence. Port sequence ini untuk bawahnya terdapat 3 input box dengan label port sequence. Pada port sequence ini memasukkan urutan dari port. Setelah itu ada combo box dengan label action yang memiliki dua isi, yakni open, artinya memberikan status open pada port yang ditentukan, dan close yang berarti memberikan perintah untuk menutup port yang telah ditentukan. Lalu sebelahnya ada box port. Di sini kita akan mengisikan port berapa yang akan dibuka ataupun ditutup pada server. Di bawahnya lagi ada start server dan stop server. Start server berfungsi untuk menjalankan konfigurasi port knocking yang telah diisi, dan stop server berfungsi untuk menghentikan konfigurasi port knocking yang telah diisi. Yang tadinya dijalankan, maaf. Dan apabila setelah program server dijalankan, maka server tinggal menunggu program knocking dari klien. Saat klien sudah menjalankan program dan memilih port yang diizinkan, maka pada CMD akan muncul pemberitahuan bahwa ada klien yang ingin masuk. Dalam CMD akan muncul pemberitahuan seperti add role dan seterusnya, seperti gambar di sini di samping. Lalu selanjutnya ada pada sisi klien. Terdapat program untuk knocking ke server. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Pada program ini berisi dua parameter, yakni mengisi IP server IP. Tujuan dari port sequence yang harus disama dengan port sequence yang ada pada server. Dalam kasus ini IP server adalah dan apabila setelah parameter tersebut diisi, maka administrator dapat menekan tombol knock untuk mengknok server dan akan muncul pada server layar CMD tadi. Sekian, terima kasih. Sekian dari saya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila penjelasan dari materi ini kurang dapat dimengerti. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.